FIFA telah mengumumkan nama wasit yang akan memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia antar klub antara Inter dan Fluminense, yang akan berlangsung Senin malam waktu setempat di Charlotte, Amerika Serikat. Wasit yang ditunjuk adalah Ivan Arcides Barton Cisneros, pengadil asal El Salvador berusia 34 tahun yang telah berstatus internasional sejak 2018. Barton dikenal sebagai salah satu wasit terbaik di kawasan CONCACAF dan telah memiliki pengalaman dalam sejumlah turnamen besar, termasuk Piala Dunia U20 dan Gold Cup. Barton akan didampingi oleh dua asisten wasit, David Moran, juga dari El Salvador, dan Henry Pupiro dari Nicaragua. Untuk perangkat pertandingan lainnya, FIFA mempercayakan posisi wasit keempat dan kelima kepada dua ofisial asal Amerika Serikat, yakni Tori Penso dan Brock Mayo. Tiga pemain senior Inter Milan, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Henrikh Mkhitaryan kembali menunjukkan bahwa usia bukan penghalang untuk tampil gemilang. Dalam ajang Piala Dunia antar klub yang tengah berlangsung, ketiganya tampil sebagai protagonis penting dalam skuad Christian Cifu, meski masa depan mereka di klub tengah menjadi bahan evaluasi. Darmian menjadi salah satu yang paling banyak berkontribusi, dimainkan sebagai bek sayap saat menghadapi Monterrey, dan kemudian digeser menjadi bek di lini belakang karena absennya Benjamin Pavard dan Jan Bisek akibat cedera. Kemampuannya bermain di berbagai posisi kembali menjadi nilai plus yang sangat dihargai. Acerbi, yang kini berusia 37 tahun, juga tampil solid sebagai bek tengah dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir. Sementara itu, Mkhitaryan, meski akan menginjak usia 36 tahun, memperlihatkan kelasnya saat menghadapi River Plate, membuktikan bahwa ia tetap menjadi gelandang dengan kualitas di atas rata-rata. Namun, ajang ini juga menjadi titik transisi antara musim 2024-2025 dan musim 2025-2026, dan masa depan ketiganya kini tengah ditinjau ulang oleh manajemen Inter. Baik Acerbi, Darmian, maupun Mkhitaryan memiliki kontrak hingga 2026, tetapi klub memiliki opsi untuk memutus kontrak lebih awal melalui klausul penalti. Inter dikabarkan tengah mempertimbangkan investasi besar di sektor pertahanan untuk memberikan Cifu bek baru yang muda namun sudah siap tampil. Acerbi menjadi yang paling mungkin dilepas, sementara Darmian bisa tetap bertahan berkat fleksibilitas posisinya. Untuk Mkhitaryan, dengan kehadiran pemain muda seperti Petar Sucik, ia diproyeksikan mendapatkan waktu bermain yang lebih terukur guna menjaga kebugarannya sepanjang musim. Evaluasi akhir akan dilakukan usai Piala Dunia antar klub, dengan Presiden Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio sebagai pengambil keputusan utama. Di sisi lain, para tifosi di media sosial semakin vokal meminta adanya regenerasi skuad, dengan harapan klub berani mengambil langkah sulit namun penting demi masa depan yang lebih cerah. Kabar yang telah lama beredar kini mendapat konfirmasi resmi, Angeon Bonni akan menjadi pemain baru Inter Milan. Menurut laporan Sky Sport, kesepakatan antara Inter dan Parma telah tercapai dengan nilai transfer sebesar 23 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus. Striker asal Prancis tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, dengan bayaran sebesar 2 juta euro per musim, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya oleh FC Internews. Bonni akan segera merapat ke skuad Nerazzurri setelah merampungkan proses administratif dan tes medis yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Transfer ini menjadi rekrutan ketiga Inter di bursa musim panas, setelah kedatangan Petar Sucik dan Luis Enrique, serta pembelian permanen Nikola Zalewski. Menariknya, Bonni akan kembali bekerja di bawah arahan Christian Cifu, pelatih yang sebelumnya pernah membimbingnya di Parma. Dengan profil fisik yang kuat dan pengalaman, Bonni diharapkan menambah dimensi baru di lini depan Inter dan memberikan alternatif berharga dalam rotasi lini serang untuk musim 2025-2026. Lautaro Martinez kembali membuktikan statusnya sebagai pemimpin di lini serang Inter Milan. Dalam ajang Piala Dunia antar klub yang tengah berlangsung, sang kapten Nerazzurri tampil tajam dan menentukan, mencetak gol dalam 2 laga awal melawan Monterrey dan Urawa Red Diamonds. Penampilan impresif ini menambah koleksi gol Lautaro di kompetisi internasional tahun 2025 menjadi 10 gol dalam 11 pertandingan, termasuk di ajang Liga Champions. Catatan tersebut menegaskan bahwa striker asal Argentina itu terus menjadi senjata utama Inter di level tertinggi. Dengan turnamen yang masih berlangsung, Lautaro berpeluang besar untuk menambah jumlah golnya dan membawa Inter melangkah sejauh mungkin. Ketajamannya akan sangat dibutuhkan, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di fase gugur. Performa gemilang ini sekaligus menjadi bukti konsistensi sang nomor 10 sebagai bom berkelas dunia, dan memperkuat peran sentralnya dalam proyek baru Christian Cifu di Inter.
Legenda sepak bola Italia, Alessandro Del Piero, memberikan prediksinya terkait jalannya Piala Dunia antar klub 2025 yang tengah berlangsung di Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan FIFA.com, mantan kapten Juventus itu menyoroti peluang Inter dan klub-klub besar lainnya, sekaligus mengungkap siapa yang menurutnya akan keluar sebagai juara. Inter melawan Fluminense, dan menurut saya Inter akan melaju, ujar Del Piero, mengomentari laga babak 16 besar. Ia juga menyebutkan bahwa Manchester City akan menghadapi pertandingan berat melawan Al Hilal, namun tetap diperkirakan akan lolos ke perempat final. Di sisi lain, Del Piero menyentuh sisi emosional saat berbicara tentang Juventus. Hati saya selalu bianconero, dan akan selalu begitu. Saya berharap saya salah, tapi saya rasa Real Madrid akan melaju, katanya. Soal final, Del Piero memprediksi partai puncak akan mempertemukan juara Eropa, Paris Saint-Germain dengan Manchester City. Lalu siapa juara versi Del Piero? Dengan canda, ia menyebut, juara akhirnya adalah Juventus. Tapi saya rasa itu tak akan terjadi. Itu impian saya. Tapi menurut saya yang akan menang adalah PSG. Francesco Toldo, mantan kiper legendaris Inter dan timnas Italia, memberikan dukungannya kepada Christian Chivu yang kini menukangi Inter Milan. Dalam wawancaranya dengan Corriere dello Sport, Toldo memuji kualitas dan potensi sang pelatih muda yang baru naik ke level utama setelah sukses di tim Primavera. Christian adalah pelatih yang sangat baik, meski masih tergolong muda dari segi pengalaman, ujar Toldo. Saya yakin dia memiliki talenta dan kualitas yang dibutuhkan untuk melatih tim besar seperti Inter. Toldo, yang membela Nerazzurri selama lebih dari 1 dekade, juga menyampaikan harapannya untuk kesuksesan klub di ajang internasional. Saya berharap yang terbaik untuk Inter. Semoga mereka bisa melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia antar klub, tambahnya. Meski Inter harus puas sebagai runner-up Liga Champions musim lalu, Toldo tetap optimis. Kita tetap merupakan tim besar dan klub besar, tutupnya dengan nada bangga. Samuel Ricci akan menjadi pemain baru AC Milan. Gelandang berusia 24 tahun itu segera meninggalkan Torino setelah klub asal Piedmont tersebut menerima tawaran Rossoneri senilai 25 juta euro, termasuk bonus. Dalam beberapa hari ke depan, Milan dijadwalkan mengatur tes medis untuk pemain kelahiran Pontedera itu. Meski sempat menjadi incaran Inter dan Atalanta, Milan berhasil bergerak lebih cepat dibanding para pesaingnya. Klub-klub rival tersebut dikabarkan perlu melakukan penyesuaian skuad terlebih dahulu sebelum bisa merealisasikan transfer Ricci. Situasi inilah yang dimanfaatkan Milan untuk menuntaskan kesepakatan lebih dahulu. Masa depan Gaetano Pio Oristanio terus menjadi sorotan setelah musim yang menjanjikan bersama Venezia. Gelandang serang lulusan Akademi Inter ini kini tengah diperebutkan oleh 2 klub Serie A, Lecce dan Parma. Lecce, yang baru saja menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih, disebut sangat menginginkan reuni dengan Oristanio. Di Francesco merupakan pelatih Oristanio di Venezia musim lalu dan ingin kembali bekerja sama dengan sang pemain di Salento. Namun, jalan menuju transfer tidak akan mudah. Menurut Sport Italia, Parma juga tertarik dan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain kelahiran 2002 tersebut. Klub berjuluk Crociati itu mengapresiasi perkembangan dan potensi Oristanio dan melihatnya sebagai tambahan penting untuk lini tengah kreatif mereka. Inter, yang sebelumnya melepas Oristanio ke Venezia, tetap terlibat secara tidak langsung dalam saga transfer ini. Nerazzurri masih memiliki persentase dari nilai penjualan jika Venezia melepas sang pemain ke klub lain, membuat mereka ikut memantau perkembangan situasi. Dengan 2 klub Serie A bersaing memperebutkannya dan Inter masih terikat secara ekonomi, masa depan Oristanio tampaknya akan segera ditentukan. Baik Lecce maupun Parma melihatnya sebagai investasi teknis dan strategis untuk musim mendatang.